Bayangkan perjuangan. Makanya jangan ada anak Kiai Arifin yang kemudian merasa dia adalah sesuatu atau dia adalah siapa begitu. Tolol. Bandingkan saja Kiai Arifin dulu ke sini, itu anaknya siapa dan siapa yang melihat beliau ketika beliau pulang ngaji, pulang mondok? Tidak ada. Beliau mengangkat marwahnya, mengangkat harga dirinya dengan keilmuan dan pengabdian, keyakinan, keberkahan para gurunya sendirian. Sedangkan kamu sebagai putranya, kamu ini datang dari pondok sudah dianggap sesuatu oleh santri-santrimu yang kebetulan lebih bodoh begitu saja. Artinya kamu sendiri masih bodoh, tapi kebetulan santrimu menganggap kamu adalah sesuatu karena kamu adalah putra kiainya. Lama kamu jangan jadi kiai yang semaunya sendiri. Kiai Arifin kenapa bisa diterima oleh orang sebanyak ini, oleh santri sebanyak ini, oleh masyarakat sebanyak ini? Pasti ada satu kenyamanan yang diterima oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau itu tidak bisa diteruskan oleh para penerusnya, tolol. Kalau itu tidak menjadi satu ayat iktibar bagi penerusnya, bodoh. Dan itu harus menjadi iktibar bagi kita semua. Ya saya, ya panjenengan semua, dan siapapun yang kebetulan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebetulan memiliki memiliki nasib yang kayak putra-putra beliau. Bodoh. Awake dhewe kan menang nasab awake dhewe adalah anak-anak kiai. Mane kula santai mawon, sing gak omong iki Ainul lho. Maka Ainul iku kanca kula, aja sampai kemudian pondok ini lebur hanya gara-gara Ainul. Ndi wong? Oh, malah hilang. Diomongi malah hilang. Salinul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Kafi Kreatif. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga teman-teman semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya akan menampilkan video ngajinya Gus Kautsar yang paling terbaru di acara haflah atau syakur di Pondok Pesantren Darussalam Cipawon Bukateja Purbalingga pada tanggal 2 Februari 2026, dan acara ini juga disiarkan langsung oleh channel Darussalam ID. Oke, ini langsung saja saya tampilkan videonya, kita simak bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Liridallah wa li usuli maqasidina wa bulughi amalina واستجابة أدعيتنا وغفران ذنوبنا ومحو سيئاتنا وتبديل الحسنات شفاء مرضانا صحتنا وعافيتنا يا الله سلامتنا في دنيانا وأخرانا نظام أمورنا أولادنا أزواجنا تلامة الميلادنا أصحابنا إخواتنا فتوح قلوبنا تيسير أمورنا يا الله ونيلنا علوما نافعة ولحضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء والمرسلين ملائكة المقربين أولياء والشهداء الصالحين أينما كانوا يا رب خصوصا إلى حضرة جميع مؤلفي كتبنا مشايخنا كل من أجازنا أجدادنا جداتنا آبائنا أمهاتنا وجميع من لهم حقوق الواجبات علينا شيء لله ولهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم menika kita tabarukan takhtiman kitab yang sangat luar biasa istimewa, merupakan pedoman hampir seluruh masyayikh yang ada. Kitab ta'lifan Al-Imam Al-Ghazali yang paling populer yakni kitab Ihya Ulumuddin. Menika namung sekedar tabarukan mawon, mboten faktor napa-napa.
Mugi-mugi kula panjenengan estu-estu gedhe-gedhe saged memahami, gedhe-gedhe saged ngamalaken, lan mugi-mugi sedaya khidmah kita, ilmu kita estu-estu ngentengaken kagem kula panjenengan sedaya, nggampilaken kula panjenengan sedaya wonten ngarsane Allah Subhanahu wa taala, tidak malah menjadi beban, tidak yang malah menjadi memberatkan kepada kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menika kitab dipun tutup dengan kitab Raja, sebagaimana umumnya kitab-kitab para muallifin, para musannifin. Menika kula duka mboten ngertos batase pundi, sing jelas temriki niki diparingi tandha milai wa rawa Muslim. Qala al muallif wa rawalan riwayatake sapa Muslimun Imam Muslim, yakni Muslim bin Hajjaj fi sahihi ing dalam sahih Muslim an Abi Burdah saking Abi Burdah, yakni Abi Burdah al-Asy'ari alias Abi Burdah bin Abi Musa. Abi Burdah menika ada yang mengatakan bahwa Burdah itu, ada yang mengatakan namanya ya memang Abi Burdah itu, cuma yang paling populer namanya adalah Waimir bin Abi Musa alias Waimir bin Zaid bin Qais al-Asy'ari. Tapi ada yang mengatakan Abi Burdah itu namanya Amir. Seingat saya ini iling-ilingan nggih kanten kula niku tangi tilem radhiyallahu taala anhu, merupakan satu sahabat yang merupakan satu tabi'i yang istimewa, tapi putra sahabiyun jalil yang sangat luar biasa. Annahu ing satenane Abi Burdah iku haddasa nyeritani Abi Burdah Umar bin Abdul Aziz ing Sayyidina Umar bin Abdul Aziz an nabihi saking ramane Abi Burdah Abi Musa nyatani Abi Musa al-Asy'ari, yakni anten sing dawahaken asmane Qais, anten sing dawahaken asmane menika Abdullah bin Qais. Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam qol la yamutu orang muslimun kang Islam, artinya tidak ada orang yang mendapatkan hadiah meninggal dalam kondisi Islam, membawa keimanan, membawa keislaman, ila adkhala angin manjingake sapa Allah makanahu ing dalam panggonane rajul an-nar tegese ing dalam neraka, an-nar tegese ing dalam neraka Yahudian ing wong kang bangsa Yahudi au Nasranian utawa wong kang bangsa Nasrani. Artinya begini, bahwa masing-masing dari kita itu menempati tempatnya orang yang tidak jadi menempat di sana. Jadi sebetulnya al-kufar wal musyrikun itu dari awal sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala maq'adahu fil jannah, tempat yang harus ia duduki di surga nanti. Cuma karena kebetulan takdir berkata lain, dia tidak menerima keimanan, tidak menerima keislaman, akhirnya fi thamani, yakni yazidu fis saman fi yaumin ing dalam dino saifin kang panas, syadidil hari tegese kang banget panase, fiman ing dalam wong yazidu kang gelem nambahi sapa man ai fi samanihi. Dia coba diumumkan siapa yang mau atau mampu membayar lebih mahal untuk menjadikan anak tersebut sebagai budaknya dalam situasi yaumin sa'if syadidil har, dalam situasi hari yang sangat terik, yang sangat panas. Fabasurat nuli ningali bihi kelawan sobi sapa imra'atun wong wadon fi khibail qaumi kang tetep ing dalem omah mutane kaum. Kalau masai kuno Jawa Timuran itu kalau maknanya begitu, khibah itu dimaknani begitu memang. Jadi kalau sekarang perkemahan, kalau dulu istilahnya tentara, namanya omah moto. Ing dalem kemahane gaum, fa'adbalat mongko madhep sapa imro'ah tashtaddu hale blayu sapa imro'ah wa akbala lan nututi sapa ashabu habira
kancane imro'ah utawa pira-pira keluargane imro'ah. Mergo sahib itu maknanya bisa banyak, bisa teman, bisa pemilik, bisa sahib itu bisa maknanya santri. Contoh ashabin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu semua santri. Ya dia tidak seteman itu, ya teman, tapi sebetulnya lebih kepada podo. Sampai misalnya sahibi Abi Hurairah, ta'allama ladza Abi Hurairah, mesti ngono tafsiran nih. Jadi misalnya ono bahasa wa sahibi Abi Hurairah, berarti maknane ai ta'allama ladza Abi Hurairah, santri. Wa aqbala lan nututi sapa ashabu pira-pira kancane imro'ah khalfaha ing dalem burine imro'ah hatta akhadzat hingga ngalap sapa imro'ah, nyekel imro'ah, nyandak. Bapak lek manani ngoten. Cuman saya ndak ngerti ya, bahasa-bahasa itu apakah kemudian mudah untuk kemudian dipahami oleh konco-konco yang ada di Jawa Tengah bagian selatan ini. Hatta akhadzat hingga nyandak. Nyandak itu mengambil dengan cepat, itu nyandak. Asobiyah ing mengkono bocah wa al saqat hulan nemokke imro'ah ing sobi ila sadriha maring dadani imro'ah. Dia lari di sana pasti akan kami sampaikan, tapi apa yang beliau sampaikan tetap akan kami bawakan. Bahwa kami menganggap itu keliru, potensinya kan hanya ada dua, itu basyariah, manusiawi, sebagai seorang manusia beliau keliru. Yang kedua, karena keilmuan kami yang belum mampu menangkap apa yang
beliau sampaikan, yang membuat kami beranggapan bahwa ini adalah sebuah kekeliruan. Artinya kedangkalan kita kadangkala membuat kita menyikapi dengan berbeda. Faqbala mungko rawuh sapa Rasulullah hatta waqafa hingga jumeneng Kanjeng Nabi alih ing atasin nas. Fahbaruhu mungko ngabari sapa nas ing Kanjeng Nabi al khabara ing cerita, yakni bainam ra'ah wa bnihi fasurra, ya, fasurra mongko bunga, fasurra mongko bunga, masrura, masrur, karena bahagia sedih itu sebetulnya bukan kita yang mampu mengendalikan. Sebetulnya bahagia sedih itu murni jatah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kemudian yang mengundang bahagia dan sedih itu adalah kelakuan kita. Persiapan kita lah yang membuat kemudian kita ini siap bahagia, siap husnudzon dengan tatanan Allah Subhanahu wa taala, maka bahagia akan sedikit lebih dekat kepada kita. Tapi kalau kemudian kita ini menyikapi semua yang terjadi dengan keputusasaan, dengan keluh kesah, dengan ketidaksanggupan, dan yang paling buruk dengan suudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka rasa sedih, rasa putus asa akan semakin dekat. Fasura nuli bunga sapa Kanjeng Nabi. Mendengar cerita ada seorang perempuan yang sangat sayang dengan anaknya, Kanjeng Nabi sangat bahagia, apalagi mendengar bahwa para sahabat ikut terharu akan apa yang dilakukan oleh sang ibu. Fasura nuli bunga Kanjeng Nabi bi rahmatihim sebab walasin nas. Summa basyarahum nuli awe bebungah sapa Kanjeng Nabi ing nas. Summa basyarahum nuli awe bebungah sapa Kanjeng Nabi ing nas. Faqala nuli dawuh Kanjeng Nabi, a'ajibtum min rahmati hadhihi libniha. A'ajibtum apa to gawok sira min rahmati hadhihi saking welase ikilah imraah libniha maring anak lanangi imraah. Qalu matur nas na'am nggih. Kamu semua heran, kok ada ibu sesayang ini? Kok ibu itu punya kasih sayang sehebat itu? Kamu semua heran. Qalu na'am nggih Kanjeng Nabi. Kita sangat tersentuh. Qala dawuh Kanjeng Nabi, fa innallaha mongko saktenane Allah tabaraka wa taala iku arhamul wa welas bikum kelawan sira jami'an halis sekabian ira min hadihi tinimbang ikilah imraah bibniha kelawan anak lanangi imraah. Kasih sayang yang kamu lihat, yang kamu temukan pada seorang ibu terhadap anak-anaknya itu masih sangat jauh dibandingkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya. Fatafarraqu mongko pisah-pisah sapa al muslimuna kaum muslimin, yakni para sahabat ala afdhalis sururi hale tetep ing atas luweh utamane kabungahan wa adzamil bisyarati lan luweh agunge bebungah. Fahadhil ahaditsu mongko utawi ikilah pira-pira hadis. Pun selesai itu hadisnya. Fahadhil ahaditsu mongko utawi ikilah pira-pira hadis. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, mungkin nggih sing dimaksud kalih Imam Ghazali temriki adalah al ahadis fi babi saati rahmatillahi subhanahu wa ta'ala. Wa malan barang awatnahu kang wis nekake ingsun ing ma fi kitab raja. Oh nggih leres niki. Fi kitab raja iku yubasyiruna. Kita hamba-hambanya, harapannya kita semua ini tidak diperlakukan Allah sebagaimana mestinya. Artinya apa? Kula panjenengan, saya panjenengan semua ini lebih banyak dosa apa lebih banyak amalnya? Kita ini selama kita hidup lebih banyak amalnya apa lebih banyak dosanya? Kalau lebih banyak dosanya, maka kepantasan kita itu mendapatkan sawab apa iqab? Mendapatkan pahala apa balasan akan semua kelalaian dan kesalahan kita? Balasan kan? Maka harapan Imam Ghazali mendoakan kita semua supaya Allah tidak melakukan peradilan yang sesuai. Begitu Pak. Jadi negosiasi itu bukan hanya peradilan hari ini saja, besok di hadapan Allah negosiasi harus jalan. Dan kita-kita yang tolol ini tidak punya kemampuan untuk kemudian bermukalamah, bermuhadasah, mau ngomong apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau-beliau para guru-guru kita harapannya tangannya harus selalu menjangkau
keberadaan kita. Itulah kenapa kita diminta jangan sampai jauh-jauh dari para masyayikh kita, dari para guru-guru kita, supaya syafaat beliau, pertolongan beliau lebih dekat dengan kita. Karena kalau kita menunggu Rasulullah untuk menjangkaunya, kamu harus tahu syafaati li ahlil kabairi min ummati, bahwa syafaat Rasulullah itu adalah syafaat paling luar biasa dan diperuntukkan untuk dosa yang luar biasa. Wah, itu rasanya kita harus mampir dulu ke neraka, dan itu kayaknya kita nggak mampu melihat. Kita ini kalau hanya sekedar kena utis saja, kena api rokok saja, itu kita bisa marahnya minta ampun, apalagi kena api neraka. Itulah kemudian moga-moga para masyayikh kita benar-benar mengakui, meridhoi perjalanan kita dan benar-benar mendampingi, membersamai kita sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah yu'amilana bima nastahiquhu wa yatafaddala lan yento paring kanugrahan sapa Allah alina ing atas kita bima kelawan barang. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, huwa kang utawi Allah iku ahluhu kang kagungan. Bapak kula lek manene ngoten. Iku ahluhu kang kagungan ing ma huwa ahlu, mungkin yang dimaksud adalah al-afwi wal maghfirah. Allah Subhanahu wa taala lah yang paling mampu untuk kemudian mengampuni atau bahkan menghapus semua dosa dan kesalahan kita. Sampeyan kula ngaji ngeten iki paham, Pak? Rodok paham? Nggih, betul masalah nggih. Betul napa Pak? Enggak apa-apa. Sama lek paham terus malah koyo kiai malah. Wis gak apa-apa. Setengah paham, setengah ora, setengah paham, setengah ora. On off malah bagus. Wa yatafaddal alina bima kelawan barang ai bil afwi wal maghfirah, huwa kang utawi Allah iku ahluhu kang kagungan ing ma bimanihi kelawan kanugrahane Allah wa sa'ati judihi lan lembare utawa jembare kalau manane Allah wa rahmatihi lan kawelasane Allah. Ilahuna wallahu taala a'lam bissawab. Al-Fatihah. Rahmanirrahim. Salam. Ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Mugi-mugi. Ini kenapa jadwalnya? Jadwalnya apa? Kalau gak matur sekedap ya. Daripada kalau jenengan dawi mau idah kan kalau mending cerita mohon. Nggih pokok muga-muga dalem. Nggih, lan iki badhe kula pidatone tiyang-tiyang boten jelas nih. Moga-moga kita semua mendapatkan satu keberkahan, mendapatkan satu ziyadatil ilm, mendapatkan satu tambahnya keilmuan, mampu istifadah dengan acara yang diadakan di malam hari ini, khususnya dengan khatmi kitabi Ihya Ulumuddin mu'allafu Simbah Kiai Al-Imam Al-Ghazali, sebuah kitab yang sangat monumental, kitab yang sangat luar biasa, sebuah tuntunan, sebuah pedoman untuk hampir semua guru-guru yang pernah kita kenal. Moga-moga sedikit-sedikit kita bisa mengamalkan itu semua. Dan yang paling penting, moga-moga awake dhewe ya iso ketularan istiqomah Kiai Arifin. Wong kula niku paham kula, Kiai Arifin itu nama bapaknya. Ternyata bukan. Kiai Ghafur niku gak kira asmane panjenengan. Ternyata Kiai Arifin itu nggih asmane jenengan to nggih. Terus apa jenengan asmane Maksudi. Iya. Nah, aku salah paham aku. Alhamdulillah, seneng, pengen kalau niku gini Pak, kita ini memang harus punya, kita ini kan bodoh nih, kulon jenengan ini kan wong bodoh, kita semua ini kan orang yang banyak kekurangan, banyak kesalahan, ya santri, tapi kok kemudian benar-benar kayak beliau, para masyayikh kita, para guru-guru kita, atau kayak Kiai Arifin kayaknya masih sangat jauh.
Beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 3-4 tahun yang lalu, saya juga datang di tempat ini untuk acara yang sama, hataman kitab sing podo. Intinya apa? Intinya kula niku merasa dipameri, Gus, kula masih tiang Purbalingga, tapi kula niku tiang istiqomah. Kenyataannya per 3 tahun atau 4 tahun beliau kemudian menghatamkan apa yang beliau baca, yakni kitab yang sangat luar biasa hebat dan berat, jenenge kitab Ihya Ulumuddin. Terbukti setiap 4 tahun saya datang ke sini gitu loh. Dulu yang datang ke sini itu bapak saya. Saya masih kecil, yang datang ke sini itu bapak saya. Biasanya dikawal oleh Simbah Kiai Abdurrahman Khudori. Iya Pak Kiai. Kalau melihat itu, maka benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam min riwayati Abdullah bin Mas'ud, la ya'ti alaikum zaman illa huwa asyarru mimma kana qablah. Kalau melihat dulu yang datang adalah orang tua saya, kemudian didampingi oleh Romo Kiai Abdurrahman Khudari Tegalrejo, dan kemudian hari ini yang datang saya, maka benarlah kata Rasulullah, tidak mungkin ada momentum, ada satu masa di mana masa berikutnya itu lebih baik, pasti lebih buruk. Kualitas yang hataman Ihya malam hari ini dengan kualitas yang hataman Ihya kala itu, dulu Mbah Yehuda, sekarang saya, kan kiamat itu. Illa wa huwa asyarru mimma kana qablah, kata Rasulullah. Tidak mungkin ada satu masa di mana masa berikutnya itu lebih baik, mesti lebih buruk. Ala inilah uayyinu anna aman khairum min am wa anna amiran khairum min amir. Ini bukan masalah ada tahun yang lebih istimewa dulu daripada sekarang. Ini bukan masalah jik penak zaman kuto, bukan. Bukan masalah dulu presidennya sebetulnya siapa atau sekarang siapa, tidak masalah itu. Walakin ulama'ukum wa fuha'ukum yadhabun. Walakin ulama'ukum wa fuqaha'ukum yadhabun. Cuma masalahnya adalah para kiai-kiai satu persatu sudah meninggalkan kita semua. Summa la tajiduna minhum khalafa. Kemudian kamu semua tidak mampu mencari pengganti yang setara, dan memang tidak akan pernah ada Kiai Abdurrahman Khudari lagi, itu tidak ada. Tidak ada. Artinya apa? Bahwa ya nggih, nyata niki nasib awake dhewe. Kita ini berada di satu masa di mana yang mendampingi kita al-atraf min bainina itu tidak ada. Awalam yaru anna na'til ardha nanqusuha min atrafiha, kata Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu semua tidak lihat tuh? Satu persatu al-atraf saya ambil untuk menghilangkan keberkahan dari bumi ini. Al-atraf itu siapa? Al-atraf, sampean coba lihat di tafsir-tafsir itu. Sampean mau lihat dimanapun tafsir itu, maknanya al-atraf ayil ashraf min ahlil ilmi wal fiqhi wal hilmi. Coba lihat itu, sampean bisa lihat dimanapun, bahwa para masyayikh, para kiai-kiai yang luar biasa hebat satu persatu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tersisa itu ya hanya generasi-generasi nggak jelas kayak kita-kita ini. Makanya di hadis yang lain Rasulullah mengatakan yadhhabus salihun al-awwal fal awwal wa tabqa khusalatun ka khusalatis sa'ir. La yubalihimullahu ta'ala balatan, bahwa memang orang-orang baik, orang-orang salih di sisi Allah itu satu persatu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jenengan kalau pengen tidak cepat diambil jangan solih-solih. Kira-kira aku dhewe yo gak patek ngerti. Tapi memang adat Allah Subhanahu wa taala selalu seperti itu, dan biasanya yang panjang umurnya adalah generasi Husalah. Husalah
generasi dedek katul, tahu katul jenengan? Nah, generasi katul, generasi CT kalau kata bapak saya, wedang itu wedangnya sudah habis, yang tersisa tinggal CT. Kalau bahasa sini apa? Sama? Apa? Cibul. Oh, jigur. Oh ya, oke. Nah, itu generasi jigur-jigur itu adalah generasi-generasi yang insya Allah akan panjang usia. Karena Allah nggak tertarik. Iya apa manfaatnya? Ada. Tazkirahnya nggak ada, pengingatnya nggak ada. Karena wadul jahli mayyitun qabla mautihi yudhannu minal ahya, padahal wadul jahli mayyitun wa huwa yamsi 'ala as-sara yudhannu minal ahya, padahal wa huwa adim. Karena orang bodoh kayak kita ini sebetulnya di mata agama itu hukumnya sudah mayit. Walaupun kita masih jalan-jalan ke pasar, yamsi 'ala as-sara, kita masih ke toko, kita masih ngopi, kita masih datengin undangan, kita masih bikin acara, bahkan kadang-kadang kita masih bikin gaduh. Tapi indah kacamata agama, kita ini semua adalah mayit. Yudhannu minal ahya, secara administratif kenegaraan kita harus menjadi beban negara, tapi sebetulnya wahuwa adimu, sebetulnya semakin cepat kita tiada itu semakin baik. Sumbangsih kita tidak jelas, keberadaan kita manfaatnya apa nggak jelas, tapi beban untuk bangsa ini nyata. Apalagi sumbangsih kita untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya tadi ketika Kiai Arifin bisi saya, ini adalah hataman saya yang ke-8, tersinggung saya. Orang ini mau pamer di hadapan saya. Artinya tersinggung yang bukan tersinggung yang saya marah, tapi tersinggung yang kamu itu masih sehat loh ya, kamu masih muda loh, kamu kok enggak kayak saya gitu loh. Saya sama enggak tahu gurung bahkan Nabi tahu dawuh la hasada illa fisnaten rajulin atahu Allahu malan fasallatahu ala halkatihi fil haq wa rajulin atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Coba kita ini diminta untuk hasud, untuk iri, untuk pengen. Itu hanya ada di dua hal. Yang pertama, kita harus pengen kalau ada orang yang kebetulan diberi rezeki berlebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian rezeki itu ia gunakan untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Misalnya untuk membantu orang lain, untuk sedekah, untuk wakaf, untuk macam-macam, di semua jalan-jalan yang potensinya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di semua jalur ibadah yang ada. Kita kan sama-sama tahu ya, al ibadah itu apa coba? Ibadah itu apa? Ibadah itu kan ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardha. Sebuah nama yang mengelompokkan, yang mengumpulkan semua hal yang kira-kira disukai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kita ini diminta, kita semua ini diminta oleh Kanjeng Nabi, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk pengen kalau ada orang sukses, orang yang kebetulan kaya, rezekinya lebih, kemudian rezeki itu dipakai untuk kebaikan-kebaikan yang punya potensi disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya begini, nggak semua. Kadang-kadang orang itu salah paham, makanya ngaji ya, biar kamu ngerti bahwa tidak semua orang itu baiknya miskin. Entah, ada beberapa orang di antara yang sangat ditekan oleh Rasulullah untuk kaya, itu adalah Amr bin As, sahabiyun jalil. Ketika dia masuk Islam, Rasulullah dari awal sudah ngomong, moga-moga kamu sukses. Sukses itu bagaimana Kanjeng Nabi? Islam saya selamat. Enggak, kamu harus kaya. Moga-moga nanti saya kasih kesempatan kamu
untuk berperang di wilayah-wilayah yang kira-kira ghanimahnya, yang kira-kira jarahannya itu sangat luas, sangat besar. Nah, itu bisa kamu bawa itu. Oh enggak kanjeng Nabi, saya ini Islam hanya pengen membersamai jenengan. Oh tidak bisa. Ni'mal mal as-salih lil mar'i as-salih. Karena harta yang baik harus ada di tangan orang baik. Harta yang baik adalah harta yang dicari, diniatkan dengan cara yang benar dan baik, kemudian harus berada di tangan orang baik. Karena tidak semua harta yang dicari dengan benar itu berada di tangan orang baik. Ayo coba, barang halal tapi dicekel wong bakhil, ada manfaatnya enggak tuh? Barang baik, barang apik, halal tapi di tangan orang yang super pelit, terus apa manfaatnya? Padahal lagi-lagi orang pelit bukan minas sholihin, artinya orang pelit usianya panjang juga. Kita harapkan kematiannya, kenyataannya dia terus hidup, bahkan kena covid saja lolos dia. Masalah enggak tuh? Masalah. Padahal la yadkhulul jannah bakhilu wala khib. Orang yang paling sulit masuk surga adalah orang pelit, kemudian suka bohong, suka nipu-nipu, suka bikin-bikin. Padahal biasanya orang pelit itu watak gabungannya bohong. Berapa banyak di antara kita kalau lagi pengen memamerkan sesuatu dia terdepan. Ini tanah, ini punya saya, ini sudah saya beli semua ini. Wah itu mobil yang baru itu punya saya itu. Tapi ketika ada saudaranya, tetangganya atau bahkan orang tuanya kemudian ke rumahnya minta uluran tangannya, minta bantuannya, kemudian dia ngomong, aduh saya tanggung jawabnya banyak ini, aduh hutang saya masih banyak ini. Yang tadi malam dia cerita semua lahan di sekitarnya sudah ia beli, besok paginya tahu-tahu dia ngomong hutangnya banyak. Wah, orang model kayak gini biasanya umurnya juga banyak. Untuk mencoba kita semua, untuk kemudian menguji kita semua. Maka sudah tahu kan dengan bagaimana cara supaya awet umurnya? Jangan solih-solih, syukur-syukur jenengan pelit. Mungkin panjenengan tidak masuk surga, tapi bahasanya pakai lan, layadkhula fi'il mudhari' kemasukan lan. Ah itu sangat sulit sudah. Layasila misalnya begitu, wah tidak mungkin hadir itu. Orang-orang kayak begitu mungkin sulit masuk surga, tapi dia biasanya usianya panjang. Kalau ada yang sifatnya kayak begitu, boleh maju tidak apa-apa untuk kasih contoh. Itu yang pertama. Kita harus pengen kalau ada orang sukses kemudian bermanfaat bagi banyak orang. Kita harus punya satu kemauan, satu keinginan, saya harus kayak itu. Yang kedua adalah rajulin atahullahu hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang kedua adalah orang yang kebetulan diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian perilakunya ilmiah dan juga dia siap untuk mengajarkan apa yang ia ketahui. Hikmah. Sama ngerti hikmah apa enggak? Coba itu lihat di Jalalain itu. Al-hikmah coba kalau di Jalalain al-hikmah itu apa? Al-hikmah itu seingat saya kalau di Jalalain itu adalah magana minal ahkam. Orang yang mengerti hukum-hukum itu namanya al-hakim. Magana minal ahkam. Hukum-hukum agama ia kuasai itu namanya al-hakim. Ya banyak maknanya hikmah itu banyak. Kalau Imam Syafi'i lebih mudah. Pokok sunanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya al-hikmah. Kata Imam Syafi'i, pokok semua perilaku Rasulullah itu semuanya adalah hikmah. Kalau mungkin mufassir yang lain, Al-Imam Mujahid bin Jabbar misalnya, Wahab bin Munabbih mengatakan bahwa hikmah itu ma'rifatud dini wal fiqh, kemudian wal ittiba lahu. Hikmah itu kapan orang ngerti atau pantas disebut orang ini memiliki hikmah? Ketika dia mengerti
aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bisa mengamalkan apa yang ia ketahui. Itu berarti dzu hikmatin, sahibul hikmah. Cuma permasalahannya saya nggak ngerti kenapa pada akhirnya hikmah itu di Nusantara ini kemudian dimaknai dukun. Nah itu belum ketemu saya kitabnya. Nih, menika ahli hikmah maknane hati-hati sesuk udan. Ya mesti pancen musim udan, itu biasanya Bu. Normal. Biasa. Jenengan itu jangan mudah. Jenengan kalau ngaji hikam, jenengan kalau ngaji ihya, jenengan akan mengerti bahwa ternyata tidak ada yang istimewa model apapun kecuali al-khasyah, kecuali at-taqwa. Tidak ada. Jenengan melihat orang bisa terbang itu ya biasa saja. Tah, hebatnya terbang itu apa? Saya ini punya burung namanya sogo ontong. Oh iya, kalau di sini apa namanya? Burungnya itu kecil biasanya burungnya kecil, bawahnya kuning begitu, ada lapisan biru di atasnya. Itu kalau belum jadi biasanya harganya ya mungkin 40-60 ribu, lumayan ya 100 ribu sampai 200 ribu. Kalau memang sudah sangat jadi bisa nyampe 1 juta dan lain sebagainya. Tapi itu burung yang istimewa, terbangnya sangat lincah. Artinya kalau kamu menganggap orang itu wali hanya karena terbang, mohon maaf, uang 200 ribu sudah cukup untuk membeli sesuatu yang bisa terbang. Dan itu tidak ada istimewanya, biasa-biasa saja. Di pasar banyak. Kalau kemudian dia bisa berjalan di atas air, atau bahkan dia bisa menyelam di bawah air sekian jam, sekian hari, mohon maaf, ikan wader yang nggak ada harganya itu juga sudah harian nggak pulang-pulang itu. Artinya tidak ada istimewa-istimewanya sama sekali, biasa. Makanya kalau menurut kitab hikam, karomah yang modelnya kayak begitu, kemuliaan seseorang karena mencoba dekat dengan Allah Ta'ala, karena dengan menampilkan hal-hal seperti itu, misalnya dia pengen jalan-jalan kemana, mohon maaf, itu kalau kata hikam itu ibarat anak-anak bayi, anak-anak kecil yang oleh Tuhan dikasih mainan supaya tenang. Ibarat anak kecil yang sedang merengek, kemudian dia dikasih empeng di sampingnya supaya tenang. Karena wali sesungguhnya enggak gitu, wali sesungguhnya mesti fil istiqamah, fil ilmiyah, fil ibadah wal ubudiyah. Selalu seperti itu, dan biasa-biasa saja. Wah ini luar biasa Gus, kok bisa? Kemarin ada pencuri masuk rumahnya, dia dipukul, dia ditembak, enggak apa-apa, biasa saja. Wong Kanjeng Nabi sebagai orang yang kita yakini paling mulia yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya kebentur tameng saja pecah tuh giginya. Kamu itu umatnya siapa kok tahu-tahu ditembak enggak apa-apa? Jangan-jangan ada iblis yang ada di sana, yang semuanya serba mampu, semuanya serba bisa. Kanjeng Nabi enggak gitu. Kanjeng Nabi waktunya lapar ya kelihatan lapar. Ini wali betul Gus. 8 tahun enggak makan, ngapain? Tugas kita jadi manusia itu makan. Kamu pengen jadi malaikat, ngapain? Apa sekarang sudah jadi malaikat, mulai mencatat amalnya orang lain? Sudahlah, biasa-biasa saja, yang penting ilmiah, amaliyah, ilmiah. Sudah gitu saja, kita tidak perlu ribet-ribet, tidak perlu repot-repot. Karena pada ujungnya, ya buat apa kita? Makanya, kalau mau benar-benar merasa merasa terpukul kalau kali bagi Arifin sudah sepuh, kemudian jenengan kita tunggu-tunggu acara ini Gus, karena saya segera mulai ngaji lagi, tambah pegel aku. Wah hebat tenan. Muga-muga awake dhewe kabeh iso nerokno. Moga-moga kita pelan-pelan kita bisa menirukan itu semua. Nggih, memang kiai ngoten niku. Bapak kula niku kemarin itu nembe kita minta
kita tanya. Abah mulai alit hataman kitab Bukhari ini pun peng pinten. Ternyata bapak itu sudah 40 kali lebih hataman Bukhari. Padahal saya kemarin baru saja sombong dengan hatam sekitar 9 kali selama saya ngaji itu loh. Ternyata bapakku pengen 40 kok jatuh ya. Lemes aku. Wis gak situ, pengen sombong diri gak oleh. Masya Allah, ya Allah. Dan yang paling membanggakan berikutnya menurut saya dari Kiai Arifin, yang ini penting untuk para santri ikuti. Ini kan sudah malam ya, kalau mboten perlu ngomong nopo-nopo, saya hanya akan ngomong bahwa kiaimu ini benar-benar kiai betul. Karena mulai awal beliau hanya ngomongkan ngaji, yang kedua tidak ada yang membuat beliau bahagia kecuali satu hal, tempat ini sudah pernah didatangi oleh para guru-gurunya. Tidak ada kebanggaan beliau akan keberadaan pondok ini, tidak ada kebanggaan beliau akan adanya santri-santri yang ada di sini. Tidak ada kebanggaan apapun yang beliau ceritakan selama saya duduk tadi, kecuali kebanggaan guru-gurunya pernah hadir di tempat ini. Ayo Pak, santri Pak. Mental santri model kayak begini loh. Itu yang kemudian sering disebut oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Beliau mengatakan bahwa ma ra'aitu ahadan yata'allaku bi syaikhihi summa khaba. Saya tidak pernah melihat ada orang yang selalu terhubung dengan gurunya kemudian dia akan kesulitan menjalani hidup ini, kemudian hidupnya tidak berkah. Gak ada. Mungkin orang hari ini akan bertanya-tanya, apa itu pengkultusan? Wah, itu apa? Penyembahan. Manusia kok pengen disembah? Terserah. Tapi ulama-ulama kita memberikan contoh seperti itu, dan pada akhirnya beliau-beliau mendapatkan apa yang beliau dapatkan, beliau-beliau mencapai apa yang beliau capai, termasuk apa yang kita lihat hari ini dengan Romo Kiai Arifin. Dari awal beliau hanya bercerita seperti itu. Insya Allah berkali-kali dulu beliau sering cerita, saya ini tidak pernah ngaji di pondok, saya ini hanya di pondok itu hanya khidmah, ngopeni wedhus lah kae lah. Tapi loh, jangan lupa ma ba'asallahu nabiyan illa wa qatra'al ghanam. Tidak ada satupun nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali berkesempatan mengembala kambing. Enggak ada. Li'anna fil ghanam barakatan wa tuma'ninatan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkah tenan wedhus iku. Makanya zaman mondok ngopeni wedhus, mulai ngopeni santri. Nggih, luar biasa, memang luar biasa. Makanya insyaallah top tenan. Mbah Arif ini top tenan. Kalau ket wau niku terkagum-kagum kula. Tapi ndelok anake kok gak ono sing ngono ya. Delalah. Tapi yo gak apa-apa, biasa ngoten niku. Wong kula mon nggih anake bapak kula mboten kaya bapak kula. Nanti kalau dulu anak-anak Kiai Arifin kagep ya wajar, biasa. Makanya saya minta kepada semua putra-putra para kiai, ya tidak hanya Kiai Arifin saja, yang pokoknya sing rawuh kene sing ngrasa nek bapake rada kiai, wiling-wilingan lah. Awakmu iku al ilmu iku yarfa'u buyutan la imadalaha, tapi wal jahlu yahdimu baital izzi wasyarafi. Bahwa bikin pondok ini sulit. Bikin pondok ini rumit, bikin pondok ini penuh dengan riyadhah, penuh dengan tirakah, penuh dengan hal-hal berat, tapi mempertahankan pondok ini jauh lebih sulit, jauh lebih sulit. Memastikan pondok ini berkelanjutan jauh lebih penting dan jauh lebih berat daripada membangunnya. Walaupun membangunnya jelas sangat-sangat sulit. Bayangkan perjuangan, makanya jangan ada anak Kiai Arifin yang kemudian merasa dia adalah sesuatu atau dia adalah siapa begitu, tolol. Bandingkan saja Kiai Arifin dulu ke sini, itu anaknya siapa dan siapa yang melihat beliau ketika beliau pulang ngaji, pulang mondok? Tidak ada. Beliau mengangkat marwahnya, mengangkat harga dirinya dengan keilmuan dan pengabdian, keyakinan, keberkahan para gurunya sendirian. Sedangkan kamu sebagai putranya, kamu ini datang dari pondok sudah dianggap sesuatu oleh santri-santrimu yang kebetulan lebih bodoh begitu saja.
Artinya kamu sendiri masih bodoh, tapi kebetulan santrimu menganggap kamu adalah sesuatu karena kamu adalah putra kiainya. Makanya wal jahlu yahdimu baidal izzi wasyarafi. Ketololanmu hanya akan membuat semua yang dibangun secara luar biasa ini oleh orang tuamu akan hancur begitu saja, lebur begitu saja. Maka teruslah meningkatkan kun mustafidan kulla yaumi ziyadata minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Jangan pernah kemudian kalian semua selesai akan sebuah keilmuan, akan sebuah istifadah, terus ngaji, terus mutalaah, terus memperbaiki diri, terus mulai muhasabah, pada akhirnya kata Kiai Said Agil Siraj berakhir mu'atabah. Setelah kita mampu muhasabah, kita akan mengerti bahwa semua kegagalan akan semua hal yang ingin kita capai itu karena kesalahan kita sendiri, bukan kesalahan orang lain. Kita tidak mudah untuk kemudian menyalahkan siapapun, tapi kita sangat mudah untuk menyalahkan diri sendiri. Kita tidak mudah merasa terganggu oleh siapapun, tapi kita mudah sadar bahwa kita memang masih selemah itu. Itu makanya Kak Jaluk, putra-putra Kiai Arifin benar-benar kompak, bersatu, saling terus meningkatkan kualitas diri untuk bagaimana mampu mengembangkan pondok ini. Tadi saya dengar, saya pada waktu datang, Mas siapa itu namanya, mantu jenengan siapa namanya, lali kula. Muhammadun Basyarullah kal Basyari niku. Nah, itu lagi menyampaikan perkembangan-perkembangan yang ada untuk kemudian lebih memenuhi kebutuhan masyarakat di pondok ini. Itu semua baik, yang penting jalankan dengan niatan yang baik, niatan yang tulus dan penuh kekompakan. Karena kalau ramen saya itu kali pondok ini pondok luar biasa, bisa jadi pondok ini mencerminkan banyak ma'had, pondok ini mencerminkan Blok Agung, pondok ini mencerminkan Tegalrejo, pondok ini mencerminkan Ploso dan pondok-pondok besar yang lain. Maka pondok ini harus berkembang, bertahan dan kemudian benar-benar nafi'an mubarak pondok ini. Makanya kalau suwun kanti sangat jangan sampai ada anak yang kemudian atraksi. Gini, ta'allamu al-ilma wa ta'allamu lil ilmi az-zakinah wal hilm. Kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kamu semua ini harus nyantri dengan baik, kamu harus ngaji dengan baik. Tapi ketika kamu sudah mulai memiliki keilmuan, kamu sudah mulai paham sesuatu, tolong jangan lupa untuk terus melatih diri memiliki sifat as-sakinah wal hilm, memiliki satu ketenangan dan kebijaksanaan. Wa tawadhu liman tata'allamuna minhu. Kamu jangan sampai lupa dengan guru-gurumu, kamu jangan sampai terputus hubungannya dengan guru-guru dan kiai-kiaimu. Wa tawadhu liman tu'allimunahu al-ilma. Kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab, wa tawadhu liman tu'allimunahu al-ilma. Kamu harus ingat, manusia itu hanya ada dua, al-alim wal muta'alim wal baqi hamaj. Bahwa manusia sejati itu hanya ada dua, yang kebetulan sangat menguasai keilmuan karena pernah belajar, atau yang masih dan sedang belajar. Semua sama-sama istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Sayyidina Umar mengatakan, wa tawadhu liman tu'allimunahu al-ilma. Kamu sebagai guru, sebagai kiai, tolong yang tawadhu, yang punya adab, yang punya unggah-ungguh, punya etika dengan siapapun yang kamu berkesempatan mengajarinya keilmuan. Jangan sampai karena kamu kebetulan ditakdir Allah menjadi kiainya, menjadi gusnya, menjadi gurunya, kamu merasa lebih baik dari muridmu. Tidak, tanpa murid-murid itu semua kamu kosong, kamu zong, kamu amsyong. Tolong dipahami oleh semuanya saja. Artinya wa tawadhu liman tu'allimunahu al-ilma. Al-mu'min ilful ma'luf, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai santri adalah orang yang paling punya kesempatan untuk menampilkan keilfunan itu, kemaklufan itu.
Mukmin sejati, santri sejati harus membangun pribadinya menjadi pribadi yang sangat menarik dari semua aspek, semua lini. Wala khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Tidak ada menariknya orang mukmin kemudian secara pribadi dia tidak menarik. Secara personal dia tidak disukai. Iku wong mukmin gak ono istimewane, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa, Pak? Karena mukmin itu, seorang santri itu berkewajiban untuk dakwah dalam setiap omongan, perilaku, dan apapun yang berkeliaran di otaknya. Tidak boleh seorang santri dalam langkahnya kira-kira membuat orang lain tidak tertarik untuk nyantri. Yang kebetulan belum santri tidak tertarik untuk nyantri karena melihat perilaku kita yang tidak menarik. Yang belum iman tidak beriman karena melihat perilaku kita yang tidak menarik. Makanya wa tawadhu liman tuallimuna. Kita sebagai santri tawadhu liman tata'allamuna minhu. Kemudian kita ketika berhasil oleh Allah Subhanahu wa taala dibuka pintunya, wa tawadhu liman tuallimuna. La takunu min jababiratil ulama. Kamu jangan sampai jadi santri, jadi kiai yang super ngawur sakarepe dhewe, yang kemudian keras wataknya. Kok kamu yang tolol, bahkan Nabi yang super sempurna aja didhawuhi walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Hanya dengan keras semaunya sendiri, tidak mau dinasihati, tidak menerima masukan dari orang lain, itu sudah cukup, kata Allah Ta'ala, membuat kamu dijauhi banyak orang. Itu Rasulullah, apalagi cuman Rasul Purbalingga. Tidak boleh, tidak boleh. La takunu min jababiratul ulama. Kamu jangan jadi kiai yang semaunya sendiri. Kiai arifin kenapa bisa diterima oleh orang sebanyak ini, oleh santri sebanyak ini, oleh masyarakat sebanyak ini? Pasti ada satu kenyamanan yang diterima oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau itu tidak bisa diteruskan oleh para penerusnya, tolol. Kalau itu tidak menjadi satu ayat ibar bagi penerusnya, bodoh. Dan itu harus menjadi iktibar bagi kita semua, ya saya, ya panjenengan semua, dan siapapun yang kebetulan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebetulan memiliki nasab, memiliki nasib yang kayak putra-putra beliau. Podo awake dhewe kan menang nasab. Nasabe awake dhewe adalah anak-anak kiai. Mane kula santai mawon, sing gak omong iki Ainul lho. Mergo Ainul iku kanca kula, aja sampai kemudian pondok ini lebur hanya gara-gara Ainul. Ndi bang? Oh, malah hilang. Diomongi malah hilang. Salinul. Lah, sampean paham maksud kula nggih? Artinya apa? Bahwa ini perjuangan, Pak. La takunu min jababiratil ulama. Dampaknya apa dampaknya? Kalau kamu tidak menjadi pribadi yang menarik, kamu semaunya sendiri, kamu keras, kamu ngawur, fala yakuma ilmukum bijahlikum. Fala yakuma ilmukum bijahlikum. Ini tekanan luar biasa dari Sayyidina Umar untuk kita semua. Fala yakuma ilmukum bijahlikum. Kalau kamu dari awal sudah menjadi pribadi yang tidak menarik, maka semua omongan kamu tidak didengarkan. Maka keilmuan yang diberikan oleh guru-gurumu yang sangat luar biasa itu tidak bisa kamu transformasi, tidak bisa kamu teruskan, paling tidak bisa kamu share kepada generasi berikutnya. Padahal al-qiraah wal ilmu sunnatun ya'khudhuhal asahir anil akabir. Walaulal isnad laqala man syaa ma syaa. Menjadi penting sekali bagaimana Kiai Jazuli kamu citrakan di wilayah ini, bagaimana Romo Kiai Syafaat kamu citrakan di wilayah ini, bagaimana Romo Kiai Khudhari benar-benar keberadaannya ada di wilayah Purbalingga ini. Tapi kalau dari awal Ainul tidak menarik, maka semua hal hebat, hal besar yang ia bawa dari Ploso, dari Tegalrejo, dari Blok Agung, itu semuanya
omong kosong di tengah masyarakatnya, dan tidak akan pernah ia bisa sampaikan dengan baik, karena dari awal orang nggak suka. Orang kalau nggak suka mana mau mendengarkan, orang kalau nggak suka mana mau mengikuti. Paham maksud kula jenengan? Loh, kula niki mboten pengen ngomongin jenengan, Pak. Kula niki pengen ngomongin bocah-bocah niku. Kula mboten pengen ngomongin jenengan, manfaatnya kula mboten patek jelas ya. Mboten kula, loh, saestu. Jenengan pengen tidak pondok ini kemudian bertahan? Jenengan pengen tidak pondok ini kemudian berkelanjutan? Iya kan? Makanya menjadi penting, karena halaku ummati bi aidiu ghailimatin sufaha'a min Quraisy. Kata Rasulullah, rusaknya umatku di tangan pemuda-pemuda tolol tapi berdarah biru. Siapa itu coba kalau bukan saudara Ainul? Artinya itu adalah sebuah warning, pengingat bagi kita semua untuk benar-benar hati-hati bahwa ada perjuangan yang tidak pernah selesai, yang harus terus diupayakan dan diupayakan. Aneh, bismillah lah, mugi-mugi para masyayikh estu niridani datang kita sedoyo. Moga-moga para masyayikh doa pangestunya moga-moga terus membersamai kita semua. Bangga kula kali Ki Arifin saestu sebagai kula jek bocah ndelok Ki Arifin, merupakan satu uswah, merupakan satu contoh yang luar biasa bahwa beliau sangat mantep mencintai guru-gurunya. Penyen kiai itu ngono kuwi to, Pak. Min adabil murid ayyara kulla fadlin asabahu min Allah subhanahu wa ta'ala wa kulla khairin lahu fa innahu hasala lahu bi barakati syekhihi. Karena seorang murid yang punya etika, punya adab yang baik, dia harus yakin, harus sadar ayyara kulla fadlin asabahu, semua keistimewaan yang ia peroleh min Allah subhanahu wa ta'ala, itu semua murni aliran takdir atau alur takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kulla khairin lahu fa innahu hasala lahu min barakati bi barakati syekhi. Dan semua hal baik yang ada yang ia terima itu semua murni keberkahan gurunya. Murid yang baik akan selalu meyakini itu. Fa inna nural murid mustamaddun min nuri syekhihi. Karena cahaya yang ada pada seorang santri itu murni hanya percikan-percikan cahaya dari guru-gurunya. Kok kemudian ada murid merasa katanya guruku kok cik ampuh aku ya. Itu dari murid untuk gurunya, bukan dari guru untuk. Seorang guru selalu bangga dan berdoa bagaimana muridnya bisa lebih hebat dari gurunya. Seorang guru selalu seperti itu. Tapi ini hanya ngomong yang ada di otak muridnya, yang ada di nurani dan hati muridnya. Seorang guru selalu berharap, ya guru itu kayak orang tua, sama. Aba ukasalas, orang tua kita ada 3. Man waladak, man zawajaka bintah, man allamaka ilman walau harfan wahida. Orang tua kita ada 3. Man waladak, orang tua kandung kita. Man zawajaka bintah, orang yang kebetulan mengambil kita sebagai menantunya. Yang terakhir, man allamaka ilman walau harfan wahida, orang yang ngajari kita walaupun hanya 1 harf. Wa huwa afdaluhum, dan ini yang paling istimewa karena ini disebut dengan abu ruh, karena dia yang membangun rohani kita untuk nyambung pada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tua kita kandung mengeluarkan kita ke dunia fana ini. Guru kita mengantarkan kita ke keabadian di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makanya menjadi sangat istimewa. Masih ngomong orang tua guru itu hampir sama pangkatnya, sudah kita bikin sama saja supaya mudah. Tapi jadi kan harus tahu bahwa mereka semua sebagai orang tua akan selalu berharap anaknya lebih baik dari dirinya. Tapi seorang anak yang baik akan selalu merasa apapun yang ia dapatkan ini semua berkah orang tuanya. Saman paham ya kena, ora paham ya kena, saman wis ngantuk ya terserah. Aku urus. Sementing aku seneng. Artinya aku seneng, saya bangga berada di tengah-tengah tempat yang istimewa ini, saya bangga. Sudah itu yang paling penting. Kalau saya nggak pengen mau itu, buat apa mau itu? Sudah terlalu banyak mau itu. Kayak aku sekalian ngomong,
gak bagus. Tapi saya hanya pengen mengutarakan apa yang ada dalam hati saya. Hanya pengen bagaimana perjuangan kita ini tidak sendirian, bagaimana perjuangan yang sangat istimewa ini banyak tangan di setiap wilayahnya, banyak pikiran di setiap wilayahnya untuk membawa kita ke jalan yang lebih baik, untuk membawa kita ke alur yang lebih baik. Siapa tahu kita semua para santri yang hari ini selalu dimarginalkan dan dianggap tidak penting sama sekali oleh bangsa ini, oleh negara ini, siapa tahu di kemudian hari kita pelan-pelan punya kemampuan untuk membuktikan bahwa santri punya kelayaan untuk ikut mewarnai dan membangun bangsa kita tercinta ini. Pun mek ngono tok kuwi. Makanya kepada semuanya saja saya harap hati-hati terus introspeksi diri. Jangan sampai kita melakukan satu ketololan, kebodohan yang membuat warna kita sebagai santri semakin terpuruk dan kita semakin sulit untuk kemudian mengangkatnya. Muga-muga kanca-kanca sing sami ngaos wonten pondok menika, muga-muga estu-estu pikantuk ilmu sing manfaat, sing barokah. Muga-muga diparingi ati sing tumakninah sakinah, dan keluarganya, para wali santrinya moga-moga selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dikasih kesempatan untuk terus mengantarkan anak-anaknya, membersamai anak-anaknya untuk thalabil ilm, untuk ngaji, untuk meningkatkan kualitas diri. Mugi-mugi para wali santri tansah pinaringan sihah wal afiyah. Mugi-mugi panjenengan sedaya panjang yuswa fi khairin wal manfa' fi khairin wa manfaah. Dan niku penting niku. Kula masuk ket wau ngomong nek wong apik niku rata-rata umure gak dawa, sakjane kula nggih duwe hadis wong paling istimewa dalam Islam adalah mentola umruhu wa hasuna amaluhu. Artinya ya ono Pak, wong kuwi umure dawa, amale akeh, iku ya istimewa. Ono, tapi jarang. Tapi ono, paham ra? Semono. Insyaallah, alhamdulillah. Dan muga-muga Mbah Yai Arifin estu terus dipun paringi kesempatan untuk nenggani gula wentah para santri ngaji tambah sae, tambah semangat. Masyaallah. Lah istiqomah gak usah dibahas. Wong pancen istiqomah tenan, Lah wong pokoknya aku 4 tahun kas kok aku gak diundang rene, berarti wis gak istiqomah. Pokok berarti wis kesek ati teni, berarti aku tekan kene 4 tahunan pisan. Cocok kawian. Alhamdulillah. Mungkin panjenengan terus sehat ya. Putra-putra dipun tata sak sae-saene kali Allah Subhanahu wa taala, terus pinaringan kompak. Estu mergo kompak niku segala-galanya. Kata kitab Ihya. Mergo ada ngajine Ihya bagi mau. Ciri kitab Ihya, al-ulfahu samratu husnil khuluq. Begini. Al-ulfah niku samratu husnil khuluq. Wa tafarruq samratu su'il khuluq. Fahusnul khuluq yujibu at-ta'aluf wa tahabub. Apa ya sitanya? At-tawafuq wa tawafuq. Wa su'ul khuluq yusmiru at-tabaghut wa tahasud wa tadabur. Ngoten lho. Nggih, ngono lho. Aku masih bentuknya kaya ngene cuma anggap gak iling ihya sembrono awakmu. Awakmu kan nganggep aku nyawang casing tok awakmu. Aku ya tahu ngaji ngawur awakmu. Bahwa kalau kita sudah ngomongkan kekompakan, kebersamaan, persatuan, maka kita harus ngomongkan kesiapan kita untuk masing-masing memiliki akhlak yang baik. Masing-masing memiliki akhlak yang baik. Tidak ada Islam itu kemudian mengajari kita untuk menilai orang lain. Tidak ada. Kita itu harus selalu melihat pada diri kita sendiri. Kacamata kita pakai untuk melihat kita, bukan untuk melihat orang. Kekompakan adalah buah dari semua pihak memiliki karakter yang baik, dan perpecahan itu adalah akibat karena semuanya sok hebat, sok yes, sok benar, sok takabur. Padahal kemudian kita simpulkan bahwa husnul khuluq itu adalah segala-galanya. Memiliki pekerti yang baik, memiliki akhlak yang baik itu segala-galanya. Karena husnul khuluq itu
yujibu at-tahab wa ta'aluf wa tawafuq. At-tahab, saling sayang di antara kita. At-ta'aluf, saling mampu mengerti di antara kita. Kemudian at-tawafuq, mudah cocok yang terjadi di antara kita. Tapi sebaliknya, wa ad-dabarut wa su'ul khuluq yusmiru ad-dabarut wa tahasud wa tadabur. Kalau kemudian kita tidak memiliki etika yang baik, tidak memiliki budi pekerti yang baik, tidak memiliki kebiasaan yang baik, maka yang ada adalah ad-dabarut wa tahasud wa tadabur. Saling benci, saling hasud, saling iri, saling dengki. Kemudian kita sangat sulit untuk disatukan, kita sangat sulit untuk kemudian duduk bersama akan sebuah perjuangan kebenaran. Karena orang kalau sudah kena hasud, orang itu kalau kena penyakit yang namanya hasud, maka sampai kiamat dia tidak mampu melihat kebaikan yang bisa ditimbulkan oleh orang yang ia hasuti. Walaupun itu super baik, super benar. Maka moga-moga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongannya, memberikan taufik hidayah kepada kita semua, khususnya kepada keluarga Hadal Ma'had Al Mubarak. Maten guys, saged kula aturaken kula ngapunten ingkang agung dhateng sedaya pihak. Saestu kula nggih nyuwun pangestu mugi-mugi kula ngeten iki saged khidmah kanthi sae panjenengan pangestoni lan nyantungake mugi-mugi anak kula, mugi-mugi anak-anak kula mugi-mugi dados lare-lare sing purun ngaos, dados lare-lare sing sae. Masalah gak iso ngaji niku nomor 17 sementing muga-muga gelem ngaji. Seneng ngaji, bahwa gak iso panjenengan kula sadar nek ngaji niku angel, wong kula kecilik diwarai ngaji bapak kula mon gak iso-iso. Nah mulai anak kula gak tau marai ngaji. Biyen bapak kula teluwaten marai kula ngaji, kenyataane kula nggih mboten iso-iso. Sementing nyinantungaaken mugi-mugi anak-anak kula mugi-mugi dados lare-lare sing ramen ngaos. Wa kadzalik putra-putra panjenengan mugi-mugi dados lare-lare sing min ahlil ilmi wa min ahlil khair. Insyaallah kula saestu nyuwun agung pangapunten menawi wonten kirang-kirange khususe dhateng Mbah Arifin. Saestu kula nyuwun agung pangapunten, donga tinonga mugi-mugi saestu. Ngapunten akhiron wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, selesai kita nyimak ngajinya Gus Kautsar yang terbaru juga ini di acara Haflah atas Syakur di Pondok Pesantren Darussalam Cipawon Bukateja Purbalingga. Nah, pada tanggal 2 Februari 2026 acara juga disiarkan secara langsung. Jadi kalau teman-teman mau menyimak acara-acara lengkap bisa langsung di channel PEP, di channel Darussalam ID. Oke, jadi semoga materi-materi yang disampaikan oleh Gus Kautsar tadi bisa kita ambil manfaatnya, bisa menjadi tambahan wawasan ilmu agama kita, dan kita bisa terapkan juga di kemudian hari walaupun kita ini menyimaknya hanya melalui YouTube saja. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah nyimak video ini hingga selesai. Lebih dan kurang yang saya tampilkan maupun yang saya sampaikan di akhir video ini saya mohon maaf. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.